Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqqi bi'idnih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Amma ba'du. Titik awal tanpa akhir. Titik awalnya Al-Quran adalah di Gua Hiro. 1500 tahun yang lalu, saat Rasulullah menggigil kedinginan, pertama kali mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Inilah tempat yang menjadi titik awalnya Rasulullah untuk mendapatkan ayat berikutnya, dan menjadi titik awalnya Rasulullah untuk mengemban tugas menjadi seorang utusan Allah. Inilah yang menjadi titik awal untuk Rasulullah menyebarkan Islam ke seantero jazirah Arab. Saat itu Rasulullah berumur 40 tahun. Namun ternyata 20 tahun kemudian Rasulullah wafat dan dimakamkan di rumahnya. Namun walaupun Rasulullah wafat, Rasulullah sudah tidak ada lagi kehadirannya di muka bumi ini, tapi ternyata Al-Quran, khasiatnya Al-Quran, fungsinya Al-Quran tetap ada hingga masanya para sahabat, tabi'ut, hingga masanya kekuasaan Islam. Bahkan dahulu Islam, yaitu isi dari Al-Quran, pernah menguasai 2/3 dunia selama 13 abad lamanya, selama 1300 tahun, padahal Rasulullahnya sudah tidak ada. Lalu sekarang ketika kita memasuki abad ke-20 Masehi, ketika gedung sudah tinggi-tinggi semua, ketika semua tentang dunia ada dalam genggaman kita, ketika lapar tinggal pencet lalu datang makanannya, ketika menyapu rumah tinggal menyuruh robot, ketika sudah ada manusia yang sampai ke bulan, tapi Al-Quran tetap ada sampai saat ini. Inilah dia Umi Abi, titik awal tanpa akhir. Al-Quran yang tanpa akhir, penyebaran Islam tanpa akhir, perjuangan Rasulullah yang sampai saat ini tidak menemukan titik akhirnya. Sungguh hebat Umi Abi. Tapi ternyata, apakah Umi Abi tahu? Ternyata anak-anak Umi Abi semua yang tadi ada di atas panggung ini, mereka jugalah sosok-sosok pengemban, mereka jugalah sosok-sosok pengembara yang sedang berjalan di atas garis yang tiada akan ada akhirnya. Mereka sedang berjalan, mereka sedang berjuang di garis yang tidak akan menemukan ujungnya di dunia ini. Mungkin anak-anak Umi Abi di kelas 1 menghafalkan surat di juz 30. Mereka menghafalkan pagi siang malam disetorkan, dimunakosyah, lalu diwisuda. Apakah setelah itu selesai? Ternyata belum. Di kelas 2 terus melanjutkan, ada juz 29, juz 28, dimunakosyah, diwisuda, dihafalkan lagi. Lalu apakah setelah lulus SD kelas 6, apakah setelah itu perjuangan mereka selesai? Tapi ternyata juga belum. Di SMP mereka tetap harus melanjutkan, dan di SMA pun tetap harus melanjutkan. Jadi Umi Abi tahu, ternyata anak-anak Umi Abi ini adalah sosok-sosok yang hebat, yang mau mengikuti jejak kaki Rasulnya, yang mau mengemban tugas, yang mau mengemban amanah di titik tanpa akhir ini. Anak-anak Umi Abi sudah ada yang menghafal juz 30. Berarti masih ada 29 juz lagi yang harus dihafal. Sudah ada yang menghafal 5 juz. Berarti masih ada 25 juz lagi. Mungkin sudah ada yang hafal 29 juz. Berarti masih ada sisa 1 juz lagi. Jadi akan selalu masih ada lagi, sisa lagi. Tanpa akhir. Namun pertanyaannya, jika suatu hari nanti anak-anak Umi Abi menjadi seorang hafizoh 30 juz, hafiz 30 juz yang selesai, yang mutkin, apakah setelah itu perjuangan mereka selesai?
Apakah setelah itu mereka sudah disampai di garis finish dan tidak akan melanjutkan lagi perjuangannya? Ternyata belum, Umi Abi. Ternyata belum. Saya mulai menghafal di kelas 1 SD. Mulai menghafal dari juz 30. Dari kelas 1, 2, 3 sampai 6 hingga lulus SMP di kelas 9. Saya menghafalkan dengan cara membaca lalu mengulang-ulangnya terus. Jadi membaca lalu mengulang-ulang lagi. Itu yang saya lakukan selama 9 tahun. Namun suatu saat di kelas 10, saya saat itu sedang menghafal surat Yusuf. Karena di sekolah juga belajar tentang tafsir, bahasa Arab dan hadis, saya seperti merasa kosakata mufradat di surat Yusuf ini saya tahu, saya mengenal, saya familiar dengan kosakata ini. Akhirnya saya membaca artinya sambil membaca bahasa Arabnya. Di situ Umi Abi, saya menemukan cerita seperti di kisah nabiku idolaku, di mana Nabi Yusuf yang ditelantarkan oleh kakak-kakaknya, Nabi Yusuf yang dipenjara, Nabi Yusuf yang dengan ketampanannya akhirnya para perempuan kota itu terpotong tangannya, Nabi Yusuf yang terkoyak bajunya dari belakang karena Zulaikha. Itu semua saya benar-benar menemukannya secara langsung dari Al-Quran. Saya merasakan euforia bahagia karena saya akhirnya menemukan ini tanpa perantara. Saya langsung menemukannya dari perkataan Allah. Akhirnya di halaman berikutnya, di juz selanjutnya, di ayat selanjutnya, saya menghafalkan dengan cara melihat artinya. Disitulah saya menemukan ternyata Al-Quran punya makna yang dalam bagi kehidupan. Al-Quran sekeren itu. Ternyata Al-Quran selengkap itu dalam menceritakan nabi-nabinya. Saya mengetahui tentang kisah Nabi Sulaiman, ternyata ada. Bagaimana Nabi Musa bertemu dengan istrinya. Bagaimana ternyata yang di dunia ini, di bumi itu, air lebih banyak daripada daratannya. Bagaimana disebutkan Nabi Muhammad yang ternyata adalah seorang yang pemalu. Itu benar-benar saya temukan langsung dalam Al-Quran. Saya merasa ini adalah sebuah nikmat. Akhirnya saya sadar, ternyata Al-Quran yang selama ini saya hafalkan bukan cuma sekedar hafalan. Ternyata Al-Quran yang selama ini saya hafalkan bukan sekedar di lisan dan diingatan, tapi Al-Quran punya makna yang lebih besar bagi kehidupan saya dan semoga bagi kehidupan Umi Abi. Al-Quran selengkap itu, sekeren itu, dan ternyata Al-Quran sangat wow. Tidak bisa disebutkan lagi bagaimana keajaibannya. Jadi semoga ini menjadi langkah awal bagi saya dan langkah awal bagi teman-teman semua, bahwa selesai kita hafal 30 juz bukan berarti kita selesai, tapi itu adalah awal yang baru untuk memulai yang lebih indah daripada itu semua. Masih harus ada menerjemahkan setiap katanya, memaknai setiap gaya bahasanya. Ternyata Al-Quran itu indah, lebih keren, lebih wow daripada yang kita bayangkan. Jadi Umi Abi, semoga Allah kuatkan kita, semoga Allah ridhoi kita, semoga Allah mudahkan kita, dan semoga Allah istiqomahkan kita untuk selalu bersama dengan Al-Quran. Titik awal tanpa akhir. Titik awalnya dulu saat Rasulullah, lalu berjalan terus hingga sekarang dan belum berakhir. Ini titik awalnya Al-Quran. Dan sama kita pun, kita akan terus menaiki tangga, juz 30, juz 29 terus. Dan walaupun sudah 30 juz, tidak berhenti, tetap harus memurojaahnya, memahaminya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Tujuan yang tadinya saya punya hanya untuk membahagiakan orang sekitar rasanya sangat kecil. Akhirnya tujuan yang saya punya bertambah. Saya ingin mendalami ayat Allah, saya ingin mengenal Allah dengan mendalami ayat-ayatnya. Saya ingin syurganya Allah dengan membumikan ayat-ayatnya. Inilah dia, titik awal tanpa akhir. Perjalanan panjang yang tidak akan menemukan ujungnya di dunia, tapi hingga Allah yang mengakhiri semuanya, hingga Allah yang menjemput ajal kita nanti. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Semangat untuk Umi Abi dan teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.